Apakah benar Tony Stark bisa saja kembali tapi bukan dalam wujud tubuh atau dalam wujud manusia, melainkan dalam wujud AI? Menarik bukan? So, welcome back to Clip on X Breakdown. Rumor ini berasal dari US juga guys. Jadi YouTuber US yang ngebahas tentang teori-teori dari Marvel, rumor-rumor dari Marvel dan lain segala macamnya, kembali membahas tentang Tony Stark yang katanya bakalan kembali lagi di Marvel Cinematic Universe. Tony Stark yang beneran Tony Stark 616 yang sudah mati menjentikan jarinya untuk berkorban melawan Thanos, itu dia bakal kembali lagi, tapi memang bukan dalam wujud tubuh atau manusia, melainkan dalam wujud artificial intelligence. Dan tentunya ini bakal membuat pasar kembali bergejolak gitu ya, bikin mungkin sebelah tuh makin kepanasan gitu ya, karena ya ini sudah hal yang sangat-sangat berkemungkinan terjadi, karena ya seperti yang kita tahu RDJ memang sudah kembali. RDJ sudah berada di Marvel Studios lagi dan sudah dikontrak oleh Marvel Studios lagi untuk memerankan suatu karakter di Multiverse Saga. Tapi bukan tidak mungkin bahwa RDJ bakal meranin Tony Stark lagi, karena terserah Marvelnya juga gitu. Buktinya ini RDJ aja bisa kok dibujuk gitu ya untuk balik lagi, padahal wajah atau ikonnya itu sudah mati dan dia meranin karakter Victor Von Doom. Nah ini kan juga sebenarnya dia meranin karakter lain ya, walaupun sebenarnya ya Tony Stark juga, tapi dalam bentuk AI. Dan ini sebenarnya memang sudah terinspirasi dari komik Invisible Iron Man kalau nggak salah ya. Ini koreksi kalau gue salah, pokoknya kisahnya itu di komik Invisible Iron Man. Nah, di komik Invisible Iron Man ini memang ada timeline atau ada sebuah cerita di mana ternyata Tony Stark ini sempat koma, guys. Jadi kalau misalkan kalian ngerentetin cerita dari komik Marvel Universe gitu ya, memang ada kejadian Civil War, guys. Nah, tapi bedanya dengan Civil War versi MCU, Civil War versi komik itu Tony Stark berantemnya sama kubu Carol Danvers. Nah, disitulah akhirnya Tony Stark terluka parah dan koma. Nah, tapi ternyata bukan Tony Stark namanya kalau misalkan dia tidak belajar dari kesalahannya atau mempersiapkan hal-hal cadangan atau rencana-rencana cadangan. Misalkan plan A gagal, ada plan B gagal, ada plan C. Itulah Tony Stark. Dan ini sudah direncanakan oleh Tony Stark, di mana saat Tony Stark koma, ternyata Tony Stark sudah menyiapkan atau mengcopy paste dirinya sendiri ke dalam bentuk AI seperti layaknya Jarvis ataupun Friday. Fotonya seperti ini, itu udah legit ya, itu memang di komik seperti itu, yang dimana sosok AI Tony Stark ini akhirnya membantu Riri untuk belajar gitulah untuk menjadi sosok pengganti Iron Man, walaupun ujung-ujungnya nanti si Tony balik lagi ya, kan dia lama-lama siuman gitu ya dari koma. Nah, selama Tony Stark koma, yang membimbing Riri Williams itu adalah AI versi Tony Stark, yang dimana Tony ini sudah menyiapkan ini semua, dan sampai kepribadian, ingatan, dan juga kecerdasan Tony itu di copy paste semuanya di AI tersebut. Gue tidak tahu ini buruk atau baik ya, tapi di komiknya sih tidak ada suatu hal yang bersifat malfunction dan lain segala macamnya. Jadi sepertinya ini adalah proyek yang berhasil dan perfect. Jadi bukan proyek yang seperti Ultron yang ujung-ujungnya lepas kendali dan lain sebagainya, itu enggak. Jadi ini proyek yang sempurna, proyek yang sudah direncanakan lama oleh Tony Stark di versi komik. Nah, itu bukan tidak mungkin kalau misalkan Tony Stark ternyata menyiapkan hal seperti ini juga di Marvel Cinematic Universe tanpa sepengetahuan siapapun. Dan kalau misalkan kalian ingat, sebenarnya itu ada sedikit referensi, walaupun itu kayaknya lebih ke arah video ya, yaitu di video Avengers Endgame pas di endingnya, yang dimana si Tony Stark ini kayak lagi speech gitu untuk ngobrol, kayak seolah-olah ngobrol gitulah, dia bentuknya hologram gitu ke orang-orang terdekatnya, itu di ending Endgame. Nah, tapi bisa saja kalau misalkan bener AI Tony Stark ini bakalan diimplementasikan ke Marvel Cinematic Universe, bukan tidak mungkin bahwa nanti bentuknya kurang lebih akan seperti itu, seperti hologram gitu. Jadi bukan kayak Jarvis yang cuman bulat gerak-gerak gitu doang kayak gelombang suara, enggak. Tapi ini beneran bentukan kayak orang, karena dia mengcopy paste sebadan-badannya, sememori-memorinya
ke dalam sebuah AI. Dan tentunya ini tuh sudah muncul duluan inisiatif dari Tony Stark di Spider-Man Far From Home. Jadi kalau misalkan kalian ingat, itu ada kacamata Edith, ada AI bernama Edith, yang dimana kacamata Edith atau AI Edith ini ternyata disiapkan oleh Tony Stark untuk Peter Parker. Bukan tidak mungkin kalau misalkan Tony Stark ternyata menyiapkan hal lain untuk seseorang yang memang lebih dia sayang gitu. Karena kan nggak mungkin dia sayangnya sama Peter doang kan. Pasti dia lebih sayang sama Pepper Potts ataupun sama anaknya gitu kan, si Morgan. Jangan-jangan bisa jadi AI Tony Stark ini diproduksi atau dibuat sebenarnya untuk si Morgan. Karena Morgan ini kan masih anak kecil. Jadi bisa dibilang gitu ya, cara Tony untuk membuat si Morgan ini tetap tidak kehilangan figur ayah ya dengan menciptakan dirinya sendiri, dengan menciptakan copy paste dirinya sendiri supaya Morgan ini tidak fatherless lah, ibarat kata nggak ada kekurangan kasih sayang dari sosok ayah gitu. Jadi karena kan dia si Morgan Stark ini kan kehilangan Tony Stark itu di saat golden age-nya dia, di saat umur 3 tahun atau 4 tahun gitu. Ya itu kan lagi fase-fase dimana dia butuh seorang ayah gitu, ya nggak sih? Dan di situ justru Tony Stark nggak ada, di situ Tony Stark meninggal gitu. Yang pasti udah jelas di sini Tony Stark pasti menyiapkan suatu hal, entah itu mungkin AI, entah itu mungkin suatu hal agar bisa dipakai oleh Morgan Stark agar dia tidak kehilangan masa golden age-nya dia bersama sosok ayahnya sendiri. Jadi dia merasa bahwa ya gue masih punya ayah gitu walaupun ayahnya AI gitu. Dan itu juga sudah terjadi kok di Vision. Vision lu lihat gak sih betapa realistiknya dia, betapa dia punya perasaan padahal dia robot. Dan itu ciptaan Tony Stark bertahun-tahun lamanya dari zaman Ultron atau Age of Ultron. Dia sudah sepintar itu. Apa jadinya kalau Tony Stark ternyata menciptakannya itu di zaman time gap 5 tahun? Waduh, itu teknologinya udah jauh lebih mutakhir, jauh lebih mantap karena di zaman sekarang aja teknologi udah mantap banget ya. Kecanggihan teknologi emang kacau sih. Kita bisa akses atau punya teknologi yang mungkin gak terfikirkan 10-20 tahun lalu dengan harga yang gak masuk akal dan sangat-sangat murah gitu di kantong. Contohnya HP Infinix Hot 50 Pro Plus ini layarnya 120Hz, secakep ini, udah curve pula, pinggirannya bener-bener mirip banget kayak Samsung ya, sorry gue nyebut merek, ini mirip banget kayak Samsung Note zaman dulu tuh. Kalau kalian lihat itu ada Samsung Galaxy Note, itu bagus banget guys, layarnya tipis banget bezelnya, dan ini sudah ada di sini dan harganya sangat nggak ngotak. Pakai prosesor Helio G100 buat ML, PUBG, dan game online lainnya. Ini lancar jaya, baterainya badak, speaker mantep, fast charging, sampai perintilan kayak casing udah dapet cuy. Jadi nggak ada tuh konsep beli HP dapatnya cuma di unit sama kabel. Ini udah paket lengkap, lu timbang duduk manis dalam satu box lengkap, dan spesifikasinya udah kacau banget di harga 2 jutaan doang. Aduh, apa-apaan sih ini Infinix, penghancur pasar banget kalau begini jadinya. Yang minat bisa klik ranjang yang sudah gue sediakan. Dan bisa juga nanti bakalan ada hal dimana sosok karakter atau mungkin Riri Williams atau justru Morgan Starknya itu sendiri yang dimana dia akhirnya menemukan gitu ya teknologi yang ditinggalkan oleh Tony Stark. Karena sejauh ini sepertinya masih terlalu abu-abu untuk Tony Stark ini dimunculkan kembali gitu ya. Tapi setelah RDJ dikonfirmasi memang sudah dikontrak oleh Marvel Studios, itu sudah mungkin sekali bahwa RDJ bisa saja kembali sebagai Tony Stark tapi dalam bentuk AI. Dan tentunya ini sudah sangat mudah sekali ya, sangat easy peasy lemon squeezy bagi Marvel Studios karena mereka sangat-sangat kaya. Mereka adalah raja box office untuk saat ini. Gila loh, sebusuk apapun film Marvel, kalau udah ada Marvel Studios logonya di situ, pendapatannya udah pasti meledak guys. Sebusuk apapun tuh filmnya. Jadi itu udah sangat-sangat overpower banget ini kekuatan dari para fans Marvel Studios. Jadi ya apalagi kalau misalkan RDJ comeback tapi sebagai AI Tony Stark kayaknya bakal meledak juga ya. Dan tentunya ini akan mendongkrak Disney Plus juga kalau misalkan memang Riri Williams ini bakalan kedapetan AI Tony Stark. Bisa saja seperti itu, tapi kita nggak tahu. Kalau misalkan nggak ada ya nggak usah berharap juga gitu ya. Tapi ada kemungkinannya juga bisa seperti itu. Karena lagi-lagi gue kasih tahu RDJ sudah dikontrak. Jadi itu sudah terserah Marvel mau ngapain RDJ itu cuy. Dan tentunya sudah terbiasa juga penonton gitu ya dengan konsep multiverse yang dimana satu karakter mukanya sama dengan karakter lain yang memang mereka takdirnya berbeda di universe lain seperti itu. Dan itu sudah hal yang tidak perlu dipertanyakan dan
itu sudah menjadi hal yang normal bagi kita semua untuk saat ini. Kurang lebihnya segitu teori dan juga rumor terkait Tony Stark yang kemungkinan bakal muncul dalam bentuk AI, ataupun mungkin setelah Secret Wars, bisa jadi loh setelah Secret Wars, karena seperti yang kita tahu RDJ saat ini sedang sibuk untuk memerankan karakter Doctor Doom. Tapi bukan tidak mungkin kalau nanti dia bakal kembali sebagai Tony Stark walaupun dalam bentuk AI. Mungkin segitu dulu, gue Klepon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.